Salam semesta, hidup itu jalani saja. Dari buku Mengaji Al-Hikam karya Syekh Abu Madyan Al-Maghribi. La yasluhu sima'a hadal ilmi illa man hasolat lahu arba'atun. Az-zuhdu wal ilmu wa tawakkulu wal yaqin. Ilmu ini hanya bisa didengar oleh orang yang memiliki 4 hal, yakni zuhud, ilmu, tawakal, dan keyakinan. Sahabat, ilmu tarekat ini tidak bisa didengar dan tidak bisa dipahami kecuali oleh orang yang memiliki 4 hal. Pertama, zuhud, yakni tidak berlebihan dalam perbuatan halal. Pada hakikatnya, seorang salik sedang berjalan menuju Tuhan. Jika kita membawa sesuatu lebih banyak dari yang dibutuhkan, tentu semua itu akan menghambat perjalanannya. Allah tidak bisa didatangi oleh orang yang punggungnya penuh muatan yang memberatkan. Ibnu Athaillah berkata dalam Al-Hikam, bagaimana mungkin hati akan bersinar sementara gambaran dunia masih melekat di cerminnya? Bagaimana mungkin seseorang berjalan kepada Allah sementara ia masih terbelenggu syahwat? Bagaimana mungkin berharap berada di hadirat Allah sementara ia masih belum bersuci dari junub kelalaian? Bagaimana mungkin berharap memahami detail rahasia sementara ia belum bertobat dari ketergelincirannya? Kedua, ilmu, yakni ilmu syariat yang berhubungan dengan ibadah dan kesalahan lahir. Jika kita tidak tahu cara memperbaiki lahiriah kita, kita tidak akan tahu cara memperbaiki batiniah kita. Karena itu, wahai sahabat, hiasilah hati kita dengan pakaian syariat dan perhatikanlah adab thariqat. Dengan begitu, cahaya hakikat akan bersinar dan kita akan termasuk golongan orang yang layak berdampingan dan bercengkrama dengannya. Mencicipi nikmat percakapan bisa memisahkan antara yang salah dan benar. Hati kita akan selalu berada di hadapan Allah. Setiap saat hati kita akan kembali kepadanya dalam segala urusan kecil maupun besar. Ketiga, tawakal, yakni merasa cukup dengan pengetahuan Allah tentang diri kita, sehingga hati kita tidak akan terkait kepada segala sesuatu selain Dia. Jika kita tahu bahwa Allah mengerti keadaan kita, mampu mencukupi kita, lebih mengasihi kita daripada ayah ibu kita, bahkan daripada diri kita sendiri, maka kita harus melekatkan hati kita kepadanya, tidak diarahkan kepada selainnya, dan hanya bersimpuh di hadapannya. Langkah inilah yang dibutuhkan dalam perjalanan rohani kita. Kebutuhan kita pada kondisi ini lebih besar ketimbang kebutuhan orang yang haus terhadap air. Keempat, keyakinan yang kuat bahwa apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasul-Nya adalah kebenaran yang tidak mengandung keraguan sedikitpun. Keyakinan ini tertanam kokoh di dalam hati kita. Kita sadar bahwa Allah tidak menciptakan diri kita serta seluruh jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadanya. Dia tidak memberikan perlengkapan indera kecuali untuk menaatinya. Dia tidak menciptakan hati kecuali untuk berzikir mengingatnya, tidak disibukkan selainnya. Sahabat, jika kita memiliki keyakinan seperti ini, niscaya lisan kita akan sibuk berzikir mengingatnya. Telinga kita akan dipergunakan untuk mendengar firman-Nya, sabda Rasul-Nya, ucapan para walinya, serta segala sesuatu yang mengantarkan kita kepada Tuhan kita. Penglihatannya akan dipergunakan untuk sesuatu yang bermanfaat dan menuntun kita menuju jalan yang benar. Demikian seterusnya. Kita hisap diri kita dan seluruh nikmat Allah untuk kita.
sehingga kita bisa mencapai makom syukur, yakni ketika seorang hamba menggunakan semua nikmat hanya untuk tujuan penciptaannya. Ketika itulah kita berhak mendapat tambahan nikmat seperti yang dijanjikan Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La in syakartum la azidannakum. Shadaqallahul adzim. Jika kalian bersyukur, niscaya akan aku tambah. Sekian, hidup itu jalani saja. Salam semesta.